Hello, welcome to Drama Tata Channel, favorite drama review. Kali ini Tata akan merekomendasikan si drama Veil of Shadow. Kisah siluman rubah dan dewa naga yang melalui perjuangan dan berbagai rintangan hingga akhirnya hidup bahagia bersama. Alur cerita yang indah dengan kostum dan efek yang menakjubkan. Untuk full episode dapat lihat di Netflix dan Yoku. Friends, don't forget to like and subscribe this channel. Thank you. Lui adalah siluman rubah bulan baru. Nona Yu Sengwei dan Tuan Muda Wei King akan melangsungkan pernikahan. Lui merasakan ada kekuatan siluman rubah jahat dan dia menghipnotis Nona Yu agar menganggapnya sebagai kerabat jauh dan diperkenankan tinggal di kediaman. Wu Guang adalah penangkap siluman. Dia menyelamatkan nyawa Nona Yu Sengwei dari gangguan siluman rubah ekor 9. Wu Guang diundang masuk ke kediaman untuk melindungi Nona Yu dari siluman rubah. Sementara itu, Sekte Shilin juga mengirimkan 2 anggotanya, Jiling dan Li Jie, untuk menangkap siluman rubah yang telah memakan banyak korban. Wu Wanliang menyusup ke kediaman dan berpura-pura menyandera Lu Wuyi. Jiling menyelamatkan Lu Wuyi. Yang mereka tidak tahu adalah sebenarnya Lu Wuyi dan Wu Wanliang adalah kakak beradik seperguruan. Wu Guang memasang jebakan untuk menangkap siluman rubah. Namun ternyata yang terjerat adalah Lu Wuyi dan Wu Wanliang yang menampakkan wujud asli mereka sebagai siluman rubah berekor 9. Lu Wuyi dan Wu Wanliang mengatakan mereka tidak memakan jantung manusia. Mereka juga ingin menangkap siluman rubah yang melanggar peraturan. Sikap Jiling sangat baik dan lembut pada Lu Wuyi. Sebenarnya Lu Wuyi dan Jiling adalah sahabat di masa lalu. Namun Lu Wuyi menghapus ingatan Jiling. Wu Guang curiga akan gerak-gerik Tuan Liu. Ternyata Tuan Liu adalah siluman rubah Xiao Wei yang telah banyak membunuh dan memakan jantung manusia agar wujud ubahnya menjadi wujud manusia, karena cintanya pada Nona Yu Sengwei selama beratus-ratus tahun reinkarnasi. Xiao Wei mengeluarkan kekuatannya untuk menghidupkan kembali Nona Yu Sengwei. Saat Jiling hendak menghentikannya, Xiao Wei menghunuskan tombak es hingga Jiling tewas. Li Jie membawa jenazah Jiling ke Dewa Naga. Ternyata Jiling hanyalah boneka kayu yang diberi tenaga dan ingatan Dewa Naga Chiwen. Dewa Naga Chiwen menghentikan Xiao Wei melawan takdir langit dengan mencoba menghidupkan kembali manusia yang sudah mati. Lu Wuyi terkejut saat melihat wajah Dewa Naga sangat mirip dengan wajah Jiling. Lu Wuyi sangat bahagia saat melihat Jiling hidup kembali. Saat Lu Wuyi memeluk Jiling, lalu Tuan Dewa Naga Chiwen mengusirnya dan mengatakan dia bukan Jiling. Saat Lu Wuyi keluar dari kuil Dewa Naga, dia melihat Jiling sedang menantinya. Lu Wuyi memeluk Jiling dan mengatakan dia harus pergi sekarang dan nanti akan bertemu lagi dengan Jiling. Diam-diam Lu Wuyi memberikan mantra pada Jiling. Lu Wuyi mengikuti mantranya dan berhasil menemukan Jiling di kuil Dewa Naga. Saat itu dia melihat Dewa Naga Chiwen menyerap ingatan Jiling, dan Jiling kembali ke wujud aslinya sebagai boneka kayu. Lu Wuyi sangat marah dan meminta Chiwen mengembalikan Jiling padanya. Lu Wuyi sangat merindukan Jiling dan menangis di pangkuan patung Dewa Naga. Saat Lu Wuyi sudah tertidur karena lelah menangis, lalu diam-diam Chiwen meletakkan Lu Wuyi di pangkuannya dan menopang kepala Lu Wuyi. Chiwen menghabiskan waktunya dengan bermeditasi. Namun Lu Wuyi selalu mengganggunya dan memaksa Chiwen untuk mengaku bahwa dia sebenarnya adalah Jiling. Wu Wanliang mencoba mendekati Wu Guang untuk bekerja sama mencari batu bintang. Namun Wu Guang tidak mudah percaya karena sifat siluman rubah saling memperdaya. Wu Wanliang bersama Wu Guang mencari batu bintang dan bertemu dengan Lu Wuyi dan Dewa Naga Chiwen. Batu bintang menyerap mereka masuk ke alam ilusi. Saat mengeluarkan kekuatannya, Chiwen melindungi dan memeluk Lu Wuyi. Wu Wanliang dan Wu Guang masuk ke dunia ilusi dan menjadi sepasang suami istri dari suku naga air. Mereka berdua memiliki seorang bayi. Lu Wuyi dan Chiwen juga masuk ke dunia ilusi dan mereka berdua menjadi tunangan yang akan segera melangsungkan pernikahan. Roh jahat Ji Ying ingin membunuh Dewa Naga Chiwen, namun Lu Wuyi melindungi Chiwen dengan tubuhnya hingga terluka parah. Lu Wuyi sekarat lalu memeluk Chiwen dan menciumnya. Chiwen berlinang air mata saat Lu Wuyi menghembuskan nafas terakhirnya. Karena mereka ada di dunia ilusi, maka waktu berputar kembali. Lu Wuyi hidup kembali dan Chiwen masih bisa merasakan saat tadi Lu Wuyi menciumnya dan bertanya mengapa Lu Wuyi rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkannya. Siklus mati dan hidup kembali Lu Wuyi memicu perputaran pada dunia ilusi. Tiba-tiba mereka berdua berada dalam upacara pernikahan antara Lu Wuyi dan Chiwen.
Kepala suku memberikan batu bintang sebagai hadiah pernikahan. Pernikahan di dunia illusi itu terasa nyata bagi Luyi dan Jiwon. Keduanya saling jatuh hati. Setelah batu bintang muncul, kemudian Luyi dirasuki oleh roh jahat Jiuying. Kemudian datanglah angin puting beliung dan Luyi tersadar kembali. Jiwon memegang erat tangan Luyi. Keduanya ingin hidup semati bersama. Jiwon dan Luyi kembali ke dunia nyata, namun dihadang oleh Wanhua yang ingin memiliki batu bintang. Jiwon mengeluarkan kekuatan Dewa Naga dan mengalahkan Wanhua. Alam menjadi tidak seimbang dan terjadi kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan, sehingga banyak rakyat tewas. Jiwon menggunakan kekuatan Dewa Naga dan mengorbankan dirinya untuk menghentikan kemarau panjang agar umat manusia dapat selamat. Luyi tidak merelakan kematian Jiwon hingga berkali-kali Luyi masuk ke gerbang pembalik waktu untuk menyelamatkan Jiwon. Hal ini mengakibatkan inti jiwanya terluka parah. Memotong ekor rubah spiritualnya untuk menyelamatkan Jiwon. Akibatnya Luyi menjadi buta dan lemah. Jiwon sangat mencintai Luyi dan ingin Luyi hidup, kuat dan bahagia seperti sedia kala. Tanpa sepengetahuan Luyi, Jiwon ingin memberikan sisi naga pada Luyi agar penglihatan dan kekuatan Luyi dapat kembali. Walaupun ini berarti Jiwon akan mati. Jiwon dan Luyi berhubungan intim, lalu ketika Luyi sudah tertidur, Jiwon menarik sisi naga dari dalam tubuhnya dan menanamkannya pada tubuh Luyi. Jiwon mencium dan memeluk Luyi untuk yang terakhir kalinya, lalu perlahan jiwa Jiwon hancur dan menghilang. Keesokan harinya Luyi terbangun dan dia bisa melihat kembali. Luyi baru menyadari bahwa Jiwon telah mengucapkan perpisahan padanya tadi malam dengan mengorbankan dirinya. Hati Luyi hancur dan jiwanya terguncang dan ditimpa kesedihan yang berkepanjangan. Roh jahat Jiuying menguasai tubuh ketua bulan dan membuat Wuyang yang terluka sangat parah. Wu Xiguang sangat marah hingga hatinya tertutupi amarah dan mulai hilang kendali. Namun Wu Wang yang menyadarkan Wu Xiguang untuk berusaha mengendalikan dirinya. Wu Xiguang berhasil mengendalikan amarahnya dan membuka kesadarannya hingga kekuatan naga di dalam dirinya akhirnya muncul ke permukaan. Wu Xiguang memiliki kekuatan Dewa Naga dan mengalahkan roh jahat Jiuying. Kematian Jiwon membuat Luyi lemah dan terguncang hingga roh Jiuying bisa masuk dan menguasai tubuhnya untuk menyerang Wu Xiguang dan Wu Wangyang. Wu Xiguang menggunakan kekuatan Dewa Naga untuk melawan Jiuying. Namun Lu Wangyang tidak ingin tubuh Luyi terluka. Tubuh Wu Wangyang membeku karena berusaha menyadarkan Luyi agar bisa kembali mengambil alih tubuhnya dan mengeluarkan roh Jiuying. Jiwon berinkarnasi kembali dan menyadarkan Luyi. Jiwon dibantu oleh kekuatan Dewa Naga sebelumnya dan kekuatan para siluman rubah untuk memusnahkan roh jahat Jiuying. Jiwon membuka pintu dimensi lain dan membawa Luyi bersamanya. Wu Xiguang menjadi Dewa Naga dan menjaga umat manusia di dunia. Wu Xiguang didampingi oleh Wu Wangyang dan semua pengurus kuil Dewa Naga. Kehidupan manusia kembali menjadi aman dan damai. Jiwon dan Luyi bertemu di alam transisi. Ingatan Luyi telah hilang, namun dia merasa telah lama mengenal Jiwon dan merasa aman berada di dekatnya. Kemudian Jiwon mengatakan agar Luyi percaya padanya dan membawanya ke alam di dimensi yang baru. Jiwon kembali menjadi anak muda yang ramah dan ceria, sementara Luyi kembali menjadi gadis yang lembut dan pemalu. Mereka bertemu kembali di masa saat mereka masih belia. Mereka berdua hidup sederhana dan bahagia. Thanks for watching. Have a nice day. See you later on the next review. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye-bye.